Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anak, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bertemu lagi bersama saya, Meli Safiani Solihah, pendamping Ibu Dupi Septi dalam mengajar matematika bersama kalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari saya, kalian jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya untuk merangkum materi yang telah saya jelaskan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai grafik fungsi persamaan kuadrat. Apa sih tujuan belajar grafik fungsi persamaan kuadrat? Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi sifat bentuk grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri, dan nilai optimum kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri, dan nilai optimum kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu fx-nya yaitu nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. X-nya nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain. Lalu a, b, dan c-nya adalah bilangan real. Ada juga bentuk umum yang lain dengan kuadrat sempurna. Fx sama dengan a dikali x plus b per 2a kuadrat plus d per min 4a. D-nya itu apa? D-nya itu diskriminan. Untuk mencari diskriminan, kalian dapat menggunakan rumus yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Baik, kita masuk ke contoh soal. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hitunglah nilai a plus 2b plus 3c. Penyelesaiannya, kita terlebih dahulu mencari A, B, dan C-nya. Disoalkan A-nya 3, B-nya min 2, dan C-nya yaitu 5. Nah, kita tinggal masukkan ke nilai A plus 2B plus 3C. A-nya 3 plus 2 dikali min 2 plus 3 dikali C, C-nya 5. Maka hasilnya 3 min 4 plus 15.
sama dengan min 1 plus 15 sama dengan, maka hasilnya 14. Selanjutnya contoh yang kedua, fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 5. Nyatakan bentuk tersebut dalam bentuk fx a dikali x plus b per 2a kuadrat plus d per min 4a. Rumus diskriminan, rumus bersama grafik fungsi kuadrat sempurna. Penyelesaiannya, kita terlebih dahulu mencari a, b, dan c. A-nya 3, b-nya min 2, dan c-nya 5. Lalu kita cari dulu d-nya berapa. Menggunakan rumus yang tadi, b kuadrat min 4 kali a dikali c. B-nya berapa kita masukkan? B-nya min 2, min 2 kuadrat. Lalu min 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 min 60, maka hasilnya min 56. D-nya yaitu min 56. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, fx sama dengan a dikali x plus b per 2a kuadrat plus d per min 4a. A nya yaitu 3 dikali x plus min 2 per 6 kuadrat plus d nya berapa tadi? D nya yaitu min 56 per 4 dikali 3. Lalu fx sama dengan 3 kali x plus 1 per 3 kuadrat min 14 per 3, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Lihat ya gambarnya. Gambarnya itu ada yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, untuk menentukan itu yaitu dari nilai A-nya. Jika nilai A-nya positif, maka akan terbuka ke atas. Dan jika nilai A-nya negatif, maka terbuka ke bawah. Di situ ada beberapa titik penting, yaitu titik 1 dan 2, titik potong dengan sumbu X. Dan titik 3, titik potong sumbu Y. Yang keempat, titik balik atau titik maksimum minimum. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu bentuk parabolanya, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Lalu yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik perpotongan x1, 0 yang memenuhi persamaan fx1 sama dengan 0. Lalu langkah yang ketiga, yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah y1, 0 dengan y1 didapatkan berdasarkan persamaan y1 sama dengan f0. Langkah berikutnya, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi, yang nanti akan dijelaskan rumusnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai sumbu simetri dengan rumus nilai optimumnya yaitu y0 sama dengan min d per 4a. Baik, kita masuk ke contoh soal. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 1 per 2. Penyelesaiannya yaitu kita cari dahulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya 1, B-nya yaitu min 4, dan C-nya 1 per 2.
Lalu kita cari sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Sama dengan B-nya berapa? Kita masukkan. B-nya yaitu min 4 per 2A. A-nya berapa? A-nya 1. 2 dikali 1. Maka hasilnya yaitu 2. Lalu kita akan mencari nilai optimum dengan rumus Y0 sama dengan min D per 4A sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Lalu kita masukkan B-nya berapa? B-nya 4 berarti min 4 kuadrat. Lalu A-nya berapa? 1. C-nya 1 per 2 per 4 dikali A. A-nya 1 berarti 4 kali 1. Hasilnya min 7 per 2. Sehingga titik optimumnya yaitu X, Y0 sama dengan 2, min 7 per 2. Kita masuk ke contoh nomor 2. Tentukan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 7. Penyelesaiannya yaitu kita cari terlebih dahulu A, B, dan C-nya berapa. Di soal A-nya yaitu 2, B-nya min 4, dan C-nya 7. Nah, baru kita menentukan sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus B-nya berapa dan A-nya berapa. Min 4 kan ya B-nya. Nah, karena B-nya min 4 dan rumusnya juga ada negatif, jadi kita beri kurung per 2 dikali A. A-nya berapa? 2. Jadi min kali min yaitu positif. Jadi hasilnya positif 4 per 2 dikali 2 yaitu 4. Maka sumbu simetrinya yaitu 1. Baik, setelah kalian menyimak materi yang telah saya simpulkan, maka dapat disimpulkan fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan untuk rumus nilai optimumnya yaitu y0 sama dengan min d per 4a. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari saya mengenai materi grafik fungsi kuadrat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian materi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar transformasi, yaitu belajar mengenai refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang telah saya berikan di e-learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin.